Kali ini aku berada di daerah produsen sawit terbesar di Indonesia, Provinsi Riau. Sawit menjadi motor utama penggerak perekonomian Provinsi Riau. Mau tahu bagaimana keindahan alam dan suasananya dan bagaimana medan perjalanannya? Tonton terus video ini ya. Kita berangkat naik motor legend bapakku ya, yang telah setia menemaninya ke ladang sawit belasan tahun ini. Sebelumnya aku sudah mempersiapkan perbekalan yang akan kita bawa. Karena perjalanan kita bakalan lama, jadi harus bawa amunisi yang cukup. Kita berangkat pagi-pagi karena siang dikit rasanya matahari di atas kepala. Ini kita berangkat pukul 7 pagi sudah seterik ini. Kita melewati palang jalan ya, masuk menuju area perkebunan sawit. Hamparan sawit kiri kanan ini dikelola oleh PT, di mana jarak lokasinya lebih dekat dengan jalan utama. Dulunya ini adalah hutan vegetasi yang dibuka dan diolah menjadi perkebunan sawit. Untuk kondisi jalannya sendiri seperti yang kalian lihat, berupa tanah padat dengan campuran kerikil. Karena dikelola perusahaan, sampai rute ini jalan masih terbilang mulus ya. Sementara untuk lahan milik perorangan masih jauh lagi naik ke atas menuju ke perbukitan dengan akses jalan tentunya jauh lebih terjal dan susah. Setelah beberapa saat kita melintas di jalan dengan kondisi tanah tidak rata dan sangat berdebu. Jika dipaksa ikut naik motor akan sangat berbahaya karena rawan tergelincir. Kebetulan kita berangkat saat 3 hari ini tidak turun hujan sama sekali. Bayangkan jika hujan turun, maka jalanan ini sangat licin, becek, dan banyak genangan airnya. Pastinya sangat sulit dan berbahaya sekali jika melewatinya. Sampai sini aku harus turun dan jalan kaki beberapa meter ke depan. Dan sampailah aku di jalan yang menurutku paling ekstrim. Karena berupa tanah halus sangat berdebu dengan posisi tanah sisi kanan dan kiri lebih tinggi dari jalan. Rasanya seperti berjalan di antara tebing-tebing curam yang sewaktu-waktu bisa longsor. Sunyi dan ngungu, hanya terdengar suara binatang. Setelah jalan kaki agak mendaki beberapa menit, akhirnya kita bisa ikut naik motor lagi. Kondisi jalanannya lebih baik dari yang tadi. Sepanjang perjalanan kita sesekali berpapasan dengan pekebun lain. Setelah beberapa kali menanjak sampai sini, kondisi jalan cenderung landai. Tetapi ini belum sampai ya, karena selanjutnya aku harus turun lagi dan jalan kaki beberapa meter ke depan. Jalannya kembali bergelombang dengan banyak ceruk di sana sini. Oh ya, meski medannya seterjal ini dan beberapa kali menanjak, motor bapakku ini jarang rewel guys. Motor tua tapi mesinnya sebandel pemiliknya. By the way, saat video ini direkam, usia bapakku 67 tahun. Mohon doanya ya, agar beliau sehat-sehat selalu, dipanjangkan usianya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan lihat guys, dari jauh sudah nampak gubuk singgah, artinya sebentar lagi kita sampai. Yeay! Setelah perjalanan 30 menit lebih, akhirnya kita sampai juga. Panas, capek, dan berkeringat pasti, tapi semua rasanya hilang saat nanti aku bakal tunjukkan ke kalian semua surga tersembunyi di tengah perkebunan sawit ini. Setibanya di ladang, kita istirahat sebentar, minum dan makan perbekalan yang tadi aku bawa dari rumah. Saking capeknya ini anakku goleran dulu di atas rumput. Setelahnya bapakku melanjutkan pekerjaannya menebang pohon meranti di bawah sana. Oh iya, aku pakai zoom kamera HP aja ya guys, jadi maklum kalau gambarnya buram. Sementara anakku sudah tidak sabar ingin segera memulai petualangannya menjelajahi alam.
kondisi tanah di sini cukup miring, maka dibuatlah jalan setapak ini dengan teknik teras guludan, yaitu berupa gundukan sejajar dengan kontur tanahnya. Teknik yang memang sering digunakan untuk tanaman perkebunan seperti kopi, teh, atau kelapa sawit. Meski tidak begitu lebar, jalan ini sangat penting karena mempermudah akses untuk aktivitas pemupukan, pemangkasan, ataupun pemanenan yang tidak dapat dijangkau oleh kendaraan besar. Sebentar, ini kenapa anakku tiba-tiba pose dulu ya? Kita akan ikuti terus jalan setapak ini sampai nanti agak turun ke bawah. Mentok kita akan menemukan wisata tersembunyi yang belum banyak orang tahu, guys. Ya, sungai kecil dengan aliran airnya yang dingin dan sangat jernih. Sumber mata air murni yang masih belum tercemar. Anakku mulai nyemplung main air, kelihatan happy banget. Sempat berandai-andai kayaknya bakal seru kalau bikin gubuk di sini, malamnya bisa nginep, hidup ala-ala survival gitu. Tapi keburu buyar lamunanku, guys, gara-gara ingat kalau di perkebunan sawit itu banyak ular kobranya. Ih. Lihat anakku, guys, asik sendiri sambil joget-joget random banget. Benar-benar tempat healing gratis, guys. Nggak perlu ke mall, waterboom, atau tempat rekreasi mahal. Si kecil udah bahagia banget. By the way, ini bukan syuting sang penari ya. Jam 11.45 kita pulang melewati rute yang sama saat kita berangkat pagi tadi. Di beberapa titik sama ya, aku harus turun jalan kaki lagi. Waktu udah agak siang dan matahari semakin terik, ini anakku susah sekali dibujuk untuk pulang. Kita balik ke atas dulu lewat jalan yang sama, lumayan ngos-ngosan ya karena menanjak. Heran dengan anakku, kok nggak ada capek-capeknya ya dia. Dari sini aku banyak belajar bahwa semangat dan tekad dalam jiwa akan mengesampingkan lelahnya raga selama kita mencintai apa yang kita kerjakan. Untuk kalian yang menonton, mari kita sama-sama berjuang. Apapun pekerjaanmu, cobalah nikmati setiap prosesnya dan fokuslah di sana demi mencapai tujuanmu. Itu yang akan memperkaya diri kita dengan pengalaman-pengalaman hidup. Ketika merasa lelah, istirahatlah sejenak, namun jangan berhenti berjuang. Sejatinya Tuhan tidak akan memberi beban di luar kemampuan kita. Dan ini bagian terfavoritku, guys. Mata benar-benar dimanjakan. Sejauh mata memandang, hanya ada hamparan hijau pepohonan. Mana bagian favorit kalian, guys? Komen ya. Overall, perjalanan kali ini cukup seru. Aku jadi tahu sisi indah dari perkebunan sawit. Sekaligus jadi tahu betapa kerasnya perjuangan orang tuaku untuk menghidupi kami anak-anaknya. Pastinya ini akan menjadi memori indah bagi masa kecil anakku juga. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.
Mari kita bertualang, guys. Mari kita bertualang, guys. Mari kita bertualang, guys. Bertualang, guys.